Kasus kakek yang gugat cucu ke pengadilan di Indramayu, Jawa Barat terus menjadi sorotan, di mana kini pihak dari sang kakek pun akhirnya angkat bicara melalui kuasa hukumnya, Sapudin, dan menjelaskan mengenai kasus ini berawal dari saat sang ayah dari Zaki meninggal dunia. Berjalannya waktu, sang kakek mempunyai kekhawatiran apabila sang ibu mereka menikah lagi dan justru menempati rumah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Cirebon, Handika Rahmadan. Rekan Handika, silakan laporan Anda. Sehingga bahwa menarik kasus kakek gugat cucu ke pengadilan di Kabupaten Indramayu ini masih menjadi sorotan ya. Terlebih dalam gugatan itu turut menyeret Zaki Fasaidan yang masih berusia 12 tahun selaku tergugat tiga. Tergugat lainnya ditujukan kepada Heriatno, usia 20 tahun, selaku kakak dari Zaki sebagai tergugat dua, dan ibu mereka Restiah, 37 tahun, sebagai tergugat satu. Gugatan ini perihal rumah peninggalan almarhum ayah mereka yang berlokasi di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihak dari sang kakek pun akhirnya angkat bicara ya setelah kasus ini viral, di mana melalui kuasa hukumnya Syafruddin yang menceritakan bagaimana kronologi kejadian sebenarnya hingga akhirnya naik ke persidangan. Menurut Syafruddin, kasus ini berawal dari saat ayah dari Zaki ini meninggal dunia ya pada tahun 2023 lalu. Berjalannya waktu, sang kakek punya kekhawatiran apabila ibu mereka atau menantunya ini menikah lagi dan justru menempati rumah tersebut bersama dengan suaminya yang baru. Sebagai bentuk antisipasi, jika ibu mereka menikah lagi, ia diminta untuk meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan untuk kedua cucunya, yakni Heriatno dan Zaki, sebenarnya tidak masalah ya jika ingin tinggal di rumah itu, karena memang mereka cucu dari kakek dan nenek ini selaku pemilik tanah yang sah. Rupanya dari hal itu justru muncul ketegangan dari keluarga ini ya, hingga akhirnya somasi untuk meminta kembali tanah itu dilakukan oleh sang kakek melalui kuasa hukumnya. Singkat cerita, selesai dilakukan mediasi berulang kali, akhirnya disepakati cucu pertama mereka, Heriatno, sepakat untuk mengosongkan rumah tersebut. Dia juga menandatangani surat pernyataan di atas materai dan disaksikan saksi-saksi pada tanggal 18 Maret 2025. Bila ketentuan dilanggar, maka Herianto juga bersedia untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku. Sang kakek pun memberikan batas waktu sesuai yang sudah disepakati hingga tenggat waktu 20 April 2025. Namun hingga waktu itu tiba, hal tersebut tidak dilakukan ya. Justru malah kakek dan nenek ini mendapat perlawanan dari cucu-cucunya tersebut. Kuasa hukum sang kakek lainnya ada Firman Syah Ramadan menambahkan, Hadi dan Narti ini sebenarnya juga tidak kuasa ya jika harus membawa masalah ini sampai ke pengadilan karena ini menyangkut cucu-cucu mereka. Hanya saja cucu pertama mereka sendiri yang menantang, eh, jika ingin rumah itu eh, dikembalikan ke pemilik sahnya itu harus ada surat dari pengadilan dahulu. Sehingga sesuai dengan permintaan cucunya tersebut, kasus ini pun dibawa ke pengadilan ya. Ada juga saat itu turut menceritakan kalau kronologi kejadian yang terjadi. Menurut Ade, sang kakek tentu tidak tega ya soal gugatan ini, di mana meski menyuruh mengosongkan rumah, dia juga menyiapkan uang sebagai bentuk kasih sayang atau kompensasi untuk keluarga tersebut, di mana saat itu sang kakek menyiapkan uang senilai kurang lebih 100 juta rupiah. Tapi ditolak oleh cucu pertamanya yang meminta kompensasi itu harus sebesar 350 juta rupiah. eh, Ade menyampaikan karena tidak kunjung titik temu, pihak itu pertamanya itu justru meminta sang kakek untuk menghadirkan appraisal ya atau ahli yang bisa menilai penafsiran nilai suatu objek. Dari appraisal tersebut diketahui harga rumah tersebut dihargai senilai 108 juta. Namun dari pihak sang itu kembali menolak dan tidak setuju dengan nominal tersebut. Sang kakek pun memberi menaikkan harga lagi
sebagai bentuk kasih sayang, namun tetap tidak disetujui hingga berulang kali. Merasa seperti dipermainkan, sang kakek pun tidak menanggapi lagi uang kompensasi tersebut. Ia lalu mengirimkan tanah merah dengan niat untuk memadatan rumah miliknya tersebut agar tidak dilanda rob ya, walau tanpa persetujuan cucunya. Sang kakek beralasan karena sang cucu sendiri juga sudah menandatangani surat pernyataan bersedia untuk meninggalkan rumah dan apabila memang menuai protes bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun justru dari hal itu hubungan keluarga ini justru semakin rumit lagi ya. Cucu pertamanya tidak terima dan meminta sang kakek untuk menggugatnya ke pengadilan jika memang tetap ingin mengosongkan rumah. Di sisi lain, pengacara sang kakek ini juga menceritakannya sebenarnya hubungan dari kakek dan cucu ini awalnya sangat baik sekali ya. Sang kakek sendiri sangat menyayangi keluarga mereka, di mana sang kakek ini sangat peduli terhadap almarhum ayah dari cucu-cucunya atau anaknya sendiri dan selalu mendukung dalam berbagai hal ya, termasuk dalam menjalin usaha di mana mereka mempersilahkan ayah atau almarhum ayah mereka untuk membuka usaha di satu-satunya tanah miliknya tersebut, sedangkan dia sendiri mengalah dan tinggal di bantaran sungai yang bisa saja digusur kapanpun gitu. Berjalannya waktu, usaha itu sudah berjalan 15 tahun kurang lebih ya. Dan anaknya ini yang sudah almarhum juga membangun rumah di sana. Sang kakek pun turut menyumbang beberapa material seperti jendela dan lain sebagainya untuk tempat tinggal keluarga almarhum anaknya ini. Nah, selain dengan hubungan baik dengan almarhum, tentu kakek ini juga berhubungan baik dengan cucu-cucunya, di mana cucu pertama mereka yang saat ini bersengketa dengannya itu dulunya saat kecil sempat dirawat oleh kakeknya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu saat ayah mereka meninggal, sang kakek punya kekhawatiran jika menantunya itu nikah lagi dan menempati rumah miliknya tersebut sehingga ia meminta jika nikah lagi harus pergi dari rumah. Namun justru hal itu yang membuat ketegangan dari keluarga kecil ini. Demikian laporan langsung dari Nirma Jawa Barat untuk video. Baik, terima kasih untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut laporan wawancara bersama kuasa hukum dari sang kakek, Supriyadin. Jadi saya melakukan somasi pertama ke pihak Herianto. Nah, somasi pertama ya intinya di dalam somasi itu suruh mengosongkan rumah milik klien kami, tanah, dan setelah itu dia terima somasi. Selang 1 minggu dia datang ke sini minta waktu untuk mengosongkan. Ini ada pernyataannya terlampir. Di dalam pernyataan dia minta waktu untuk hajatan dulu, melakukan hajatan. Setelah itu jatuh tempo waktu yang telah dijanjikan oleh Suyatno Herianto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.